Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini hari ini kita cuma satu les ya, Nak, ya, SBM ya? Kimia. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas soal-soal UTBK, yaitu UTBK 5 tahun terakhir, soal pilihan Ibu, yang mudah-mudahan nanti bisa jadi prediksi untuk UTBK kali ini. UTBK gelombang kedua tanggal berapa? Mulai 26 sampai tanggal 2, Bu. Tanggal 26 sampai tanggal 2 ya? Ya. Tanggal 2 Mei berarti ya? Terakhir. Iya, Bu. Oke lah. Nah, jadi kalian masih punya kesempatan, Nak, ya, untuk memperlancar membahas soal dengan menggunakan stopwatch. Ya, karena satu soal itu ya dia dibatasi berapa menit? 1,5 ya? Iya, Bu. Nah, Sekitar ini kan harus segitu. tahu pembagian waktunya. Pembagian waktunya ketika dia total soalnya berapa, kemudian durasinya dibagikan per soal, maka kalian harus bisa mengerjakan satu soal itu dalam waktu durasi berapa menit. Nah, dan mengerjakan soal jangan lagi melihat contoh. Ya, ketika kalian udah bisa mengerjakan soal tanpa melihat contoh sesuai dengan waktu yang udah ditentukan, maka insya Allah ya itu baru dikatakan berhasil. Oke. Baiklah, Ibu akan share pertemuan kita ya. Nah, dia ini. Ini studio. Yang perempuannya di mana, Nak? Kan yang laki-lakinya di meeting room, yang perempuannya di mana? Library, Miss. Library. Ini kayak Saintek 1 April. Oke. Bentar ya. Kita share materinya. Durasinya dari jam berapa, Nak? 8.30 sampai? Sampai 9, Miss. Oke, setengah jam ya. Lebih-lebih nggak apa-apa lah, Miss. Ya, memang lebih. Tadi kan kita mulainya agak telat kan? Oke, bentar ya. Kita tunggu PPT-nya masih loading. Kok lama sekali ya? Oke, ini dia. Nah, jadi Ibu akan share dulu soal, ini ada soal, gimana, udah kelihatan, Mak? Ini ada soal tryout TKD Saintek kelas 12. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, ini kan ada pelajaran matematika, kimia, biologi, fisika ya, Saintek. Nah, jadi ini adalah soal tryout dari salah satu bimbingan, nah yang Ibu mengajar dulu, yang dulu dijadikan sebagai prediksi soal untuk UTBK. Nah, jadi Ibu ambil soalnya dari sini, soal kimianya. Jadi nanti ini Ibu akan share ke kalian di psikologi bagian SBMPTN ya, Nak ya. Pertemuan kali ini 21 April, maka udah bisa kalian download soalnya. Jadi bukan hanya kimia, kalian juga bisa membahas matematikanya, fisika, dan biologi. Bisa kalian lihat nih soal-soalnya. Ini kira-kira soal yang udah biasa kalian bahas apa enggak ini? Iya, Bu.
Udah biasa ya. Nah, jadi bisa tambahan referensi lagi, ini fisikanya. Nah, dan ini adalah soal kimianya. Oke, kimianya ada sekitar 15 soal. Masing-masing ada 15 soal ya, Nak, ya. Oke, udah Ibu share di psikologi. Nah, tapi karena ini tidak bisa dicoret-coret, maka Ibu pindahkan aja ke PPT. Tunggu ya. PPT-nya adalah ya ini. Nah, gimana PPT-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, oke. Baiklah, langsung saja. Ini adalah diskusi soal UTBK bersama SBMPTN Ibu yang pertama kali. Nah, ini ada soal pertama ya, dihadapkan dengan soal, biasanya kalau soal UTBK itu, dia dihadapkan dengan soal-soal yang pertama itu tentang kimia unsur, tentang sistem periodik unsur, ya, stoikiometri yang mudah-mudah dulu. Nah, sampai nanti soal yang ke berikutnya muncullah soal organik, biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau soal UTBK-nya seperti ini, Nak, coba dibaca. Atom X dapat membentuk senyawa XF4. Jika nomor atom X-nya adalah 24, maka konfigurasi elektron X dalam senyawa tersebut adalah. Oke, nah ini paham nggak maksud soalnya? Ayo, paham nggak? Paham, Bu. Ya, ada senyawa atom X. Oke, senyawanya XF4 nih. Ya, kita kerjakan sama-sama. Kalau yang udah bisa ngerjakan, bagus. Nah, kalau yang bisa mengerjakan, coba kita kerjakan sama-sama. Senyawanya XF4, nomor atom si X. X ini nomor atomnya adalah 24. Nah, jadi ketika si X ini bergabung dengan XF4, maka konfigurasinya itu gimana? Ya, karena, nah ini kan udah diketahui. Kita tahu bahwasanya X itu adalah inisial suatu unsur. Sedangkan F itu unsur apa, Nak? F itu unsur apa? F. Fluorin, Mas. Iya, fluorin. Nah, fluorin itu adalah unsur halogen. Golongan berapa? Golongan Fluorin 7A. itu Nah, yang kita tahu setiap golongan 7A mau dia F, Cl, Br, I, ini semuanya elektron valensinya berapa? 1, Bu. Hah? Ibu masih nanya elektron valensi. Elektron valensinya 7 lah. Ya iya, kan? Bu. Kan elektron valensi menyatakan golongan. Nah, elektron valensinya 7. Ingat, kestabilan oktet. Kalau elektron valensinya 7, maka dia ini untuk stabil perlu menangkap 1 elektron, Bu. 1 elektron sehingga membentuk ion apa, Nak? Ion F negatif 1. Paham? Paham Paham, Bu. kira-kira? Paham, Bu. Oke, paham ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau si X ini nomor atomnya 24, maka konfigurasinya adalah, nah, konfigurasinya apa? Oke, jadi ini adalah senyawa ion. Nah, jadi kalaulah si X ini, ya kita belum tahu nih berapa muatannya. Nah, ditambah kalau kita ionkan jadi F pangkat minus ya karena, nah, ingat, F itu selalu minus. Nah, dari sini XF4, kalau dalam ionisasi, 4 itu menyatakan apa? 4 itu menyatakan muatan siapa, Nak? Muatan X, Bu. Iya, muatan si X, berarti ini positif 4. Nah, gitu aja sebenarnya dia. Jadi, seperti inilah. Misalkan H2S. Ini kalau diionkan jadi apa? Hanya pangkat berapa, S-nya pangkat berapa? H plus S 2 min. Iya, H plus S2-. Jadi semuanya itu adalah tukar silang. Nah, jadi ini dapat X-nya 4 positif, F-nya negatif. Nah, jadi ketika si X itu bermuatan 4 positif, nah konfigurasinya gimana? Nah, jangan langsung kalian kurangkan 24 kurang 4, jangan. Tapi konfigurasikan dulu ketika dia masih 24. 24. Oke, maka langsung aja, Nak, konfigurasinya 1S2, terus 2S, 2S2, ya, 2P, 2P6, 6, next, 3S, 3S2,
Ya, next. 3P 3P6 6 sudah berapa ini di 3P6? masih 18, Bu. 18. Oke, habis 3P6? 4S2, Bu. 4S2. Oke, udah 20 nih. Maka perlu 4 lagi. Setelah 4S, 3D10, Bu. oh Jadi iya, 3D4, Bu. 3D4. Nah, sudah pas 24 ya. Nah, tetapi untuk konfigurasi kan ada pengecualian, nak. Pengecualian di subkulit D. Lihat, kalau S-nya dan D-nya yang dijumlahkan sama dengan 6, yaitu S2D4, ini diubah jadi apa? S1 D5. Satu lagi, yang S2 D9 ini diubah jadi S-nya 1, D-nya 10. Pengecualian ini harus kalian ingat. Nah, kenapa, nak? Apa sebabnya? Kenapa D itu harus 5 dan 10? Hibridisasi ya, Bu. Bukan hibridisasi. Ibu tanya sekarang. D itu orbital kotaknya berapa? 10, Bu. 5, Bu. 5. Nah, bayangkan kalau D itu kotaknya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau elektronnya 5, berarti dia setengah penuh kan? Maka ini setengah penuh kan, nak? Tapi kalau elektronnya 10, dia penuh. Nah, yang ini cenderung dikatakan dia itu stabil. Kalau sedangkan ini D4, D9, ini kan dia tidak stabil. Maka lebih mudah dia untuk stabil. Paham? Paham, Bu. Oke, maka yang 4S2, 3D4 ini diubah jadi 4S1, 3D, 35, Bu. iya, 3D5. Nah, ini kan kalau kita hubungkan dengan penyingkatan konfigurasi elektron, dia pakai AR karena masih ingat kan Iya, peningkatan Bu. konfigurasi gas mulia? Ya, dia pakai AR. Masih, Bu. Iya, berarti ini jawabannya AR 4S1 3D5. Maka optionnya yang mana? B. Ya, yang B. Paham, nak? Oh, jadi nggak usah dikurangkan ya, Bu? Untuk kan dia punya muatannya 4+. Ya, jangan seperti itu. Nah, kalau dia nanya jumlah elektron, misalkan dia nanya jumlah elektron, maka langsung kalian kurangkan jumlah elektron itu kan rumusnya apa? Nomor atom dikurang muatan. Oke, bisa kalian kurangkan langsung. Berarti 24 kurang 4. Tetapi kalau dia nanya konfigurasi elektron, itu hasilnya akan berbeda ketika kalian konfigurasikan dulu pada keadaan dia normal, baru, oh sorry nak, ini belum dibuang ya, sorry. Nah, 4 plus artinya apa? Melepas, Elektron, Bu. iya melepas 4 elektron, sorry. Berarti elektron yang dibuang, perhatikan di sini, yang dibuang itu pasti di kulit yang paling luar dulu. Berarti di kulit keempat, buang 1 elektronnya, habis. Maka di sini tinggal berapa yang mau kita buang? 3 lagi, Bu. 3, maka sisa berapa? 3D2, Bu. Iya, 3D2. Berarti AR ya 3D2. Iya kan? Oke, sorry Iya, tadi Bu. Ibu nggak baca, nggak lupa baca soalnya. Nah, jadi intinya gitu. Intinya kalau misalkan konfigurasi yang ditanyakan konfigurasi elektron ion, ini kan ion nih. Kalian buat dulu konfigurasi ketika dia netral, baru pada akhirnya dibuang. Atau kalau seandainya dia ion negatif, berarti dia ditambah. Ditambah, Bu. Oke, sekarang Ibu kasih satu contoh lagi. Gimana Bu, saya mau nanya konfigurasi? dulu, Bu. Oh, boleh, silakan. Jadi, Bu, kalau misalnya apa yang mengharuskan kita untuk mengurutkan berdasarkan kulit, Bu? Biasanya kan nggak berdasarkan kulit, Bu. Gimana ulangi, nak? Apa yang mendasari kita harus konfigurasi ini kita susun berdasarkan kulitnya, Bu. Oh, Biasanya kan berdasarkan. eh,
Iya Bu, kenapa kita harus 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu? Karena kan 4S sama 3D ini duluan apa Bu? Duluan 4S. Oh, jadi konfigurasi yang benar, jadi konfigurasi yang baku itu adalah konfigurasi aturan Aufbau. Nah, Aufbau itu adalah konfigurasi dari penyusuran energi terendah sampai tertinggi. Nah, yang ini, kalau misalkan Ibu buat dulu ya, yang benar itu ya, kita hapus dulu supaya muat. Jadi tanpa kalian menghafal, nanti bisa jadi ingat sendiri. Oke. Nah, ingat, kulit itu kan hanya ada 7. Kulit elektron itu hanya ada 7 ya, atau 8. Nah, kenapa? Karena ada unsur baru yang ditemukan. Kita boleh dulu 7. Ingat, kulit atau N itu 7. Atau lihat di SPU, tabel periodik unsur, kan dia periodenya cuma 7 kan? Karena kulitnya 7. Nah, kulit pertama itu hanya diisi oleh subkulit S. Kulit kedua diisi oleh subkulit S dan P. Jadi ini kulit, ini subkulit. Paham maksud subkulit? Ini kulit kita nih. Di dalam kulit ini ada lagi kulit. Itulah yang disebut dengan subkulit. Nah, jadi di kulit kedua ada subkulit S dan P. Ketiga, SPD. Keempat, SPDF. Yang kelima juga SPDF. Yang keenam ada 2 kulit SP dan ke-7 S. Nah, jadi inilah pola urutannya. Jadi kalian hanya tinggal ngasih tanda panah. Urutan-urutan. 1S, setelah dulu 1S, 2S, lanjut ke 2P, lanjut ke 3S. Nah, inilah konfigurasi menurut aturan Aufbau yang benar. Dia dimulai dari pengisian energi yang paling rendah ke tingkat energi tertinggi. Makanya tadi bisa dia 4S dulu, baru 3D. Karena kan arah panahnya ini bisa kita lihat. Ini kan 4S. Mana dia? Ini 4S. Lanjut habis 4S apa? Ini kan 3D. Nah, sampai seterusnya. Ini habis 7S. Oke, habis 7S dia ke 4F, lalu ke 6D, 7P. Selesai. Paham? Iya Bu, saya itu paham Bu. Maksud saya yang ini Bu, kalau misalnya kita mengikuti aturan yang pertama, kalau kita mengikuti yang berdasarkan Aufbau tadi Bu, yang seharusnya menghilangkan 3D 4-nya Bu. Kalau kita Salah ya, mana? Di mana-mana kalau menghilangkan elektron itu di kulit yang paling luar dulu. Sekarang Ibu tanya, kulit paling luar 4 atau 3? 4 Bu. Memang penulisan konfigurasinya secara teori penulisannya 4S dulu baru 3D. Tapi tetap pada kenyataannya 4 ini kulit yang paling luar. 3 ini kulit yang paling sebelumnya. Paham maksud Ibu? Paham Bu, Ini paham Bu. adalah di penulisan, tetapi pada dasarnya ini tetap yang paling luar. Bisa, Sahrul? Bisa Bu. Oke, nah itu yang perlu diingat. Nah, memang ini penulisan. Di penulisan ya, ini yang paling luar, yang paling duluan ditulis. Tetapi kalau di kenyataan ada bendanya, ya 4S itu dia yang harus paling luar daripada 3D. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, orbital hibrida, ini udah hibridisasi. Oleh atom N dengan nomor atom 7 yang berikatan dengan senyawa apa itu? CH3NHCH3. Nah, apa keistimewaan nitrogen kalau dihubungkan dengan ikatan kimia? Nah, ada yang tahu? Atau kita konfigurasikan ya, pakai cara kulit aja. Ini berarti 2, maka berapa nak? 5 Bu. Ya, 5 berarti elektron valensinya 5. Nah, berarti dia punya 5 elektron valensi. Ya kan? Nah, di sini
N itu berikatan dengan 3 atom kan? Berarti kan dia punya 5 elektron valensi. Oke. Berikatan dengan 3 atom, yaitu si CH3, kemudian dengan H, lalu dengan si CH3. Nah, ini dengan C-nya dia berikatan ya, bukan dengan H-nya. Dan di sini sisanya adalah elektron bebas. Jadi keistimewaan nitrogen itu dia bisa berikatan dan mempunyai elektron bebas. Pertanyaannya hibridisasinya apa? Oke. Nah, ini kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa namanya itu? Bentuk molekul. Ya, bentuk molekul itu kan dia ada tipe molekulnya, ada AX2, ada AX3, ya kan? Ada AX4. Ini kan paham nggak ini? Paham, Bu. Ya, ingat ya, kelas 12 itu sifatnya mengulang. Nah, kalau kita pelajari dari awal, maka itu akan menghabiskan waktu. Nah, ini adalah tipe molekul namanya, tipe molekul. AX4 ini 4 dijabarkan bisa AX-nya 3, E-nya 1. Apa itu E? Elektron Elektron bebas, Bu. Iya, terus dijabarkan bisa AX-nya 2, E2. Oke. Next, habis AX4 kan AX5. X5 dijabarkan bisa AX-nya 3, E-nya 2. Oke, sorry, AX4 E1 dulu ya. E1, terus AX3 E2 dan AX2 E3. Ini Ibu catat semua. Terus habis AX5 AX6. 6 AX5 E-nya 1, AX4 E-nya 2. Nah, yang ini bentuk molekulnya adalah linear. Linear, Bu. Jadi sebenarnya supaya lebih mudah, Ibu ada cara ngapalnya. Ya, bentuk molekul itu yang banyak itu. Ini kan semua bisa kalian urutkan di sele-sele, kan gampang kan? AX2, AX3, AX4. Terus AX4 dijabarkan, X-nya 3, E-nya 1, X-nya 2, E-nya 2, X5. Oke, jadi Ibu ada cara ngapalnya, yaitu lina sepele tentang segitiga Pira bentuk V. Nah, selesai. Di sini selesai. Lina sepele tentang segitiga Pira bentuk V. Artinya mereka satu kalimat. Lalu kalimat baru, segitiga bibi Pira terkenal bentuk T, ukuran L. Oke, kalimat baru, oktapira buruk sangka. Nah, memang agak sedikit nyeleneh, tapi ini sangat membantu. Contoh, lina itu berarti linear. Sepele itu segitiga planar. Tentang itu Tetrahedral, Bu. ya, segitiga Pira ya segitiga piramida bentuk V. Segitiga bibi Pira berarti segitiga bipiramida. Terkenal. Nah, terkenal apa di sini, Nak? Tetrahedral terdistorsi. Bentuk T, ukuran L. L kembali lagi dia ke linear. Okta itu apa? Oktahedral, Bu. Oktahedral. Pira itu piramida. Buruk sangka yaitu bujur sangkar. Nah, Bujur sangkar. jadi hubungannya apa sama hibridisasi? Tergantung tipe molekulnya. Kalau tipe molekulnya AX2, berarti ini dia sp. AX3 hibridisasinya sp2. Ini yang jumlahnya 4. Ini kan jumlahnya 4 nih kan? 3, 1, 2, 2 kan? Ini berarti hibridisasinya adalah sp3. Ini yang dijumlahkan 5. Sampai mana dia? Sampai sini kan? Ini sp3. D. Terus yang dijumlahkan 6.
Itu adalah sp3d2. Paham? Paham, Bu? Iya. Nah, jadi ini sebenarnya cara cepat. Kalau misalkan kalian pakai cara hibridisasinya buat kota-kotanya itu lama. Nah, kenapa Ibu kasih cara ini untuk orang yang menghadapi SBMPTN? Supaya dia bisa langsung tahu tipe molekul hubungannya dengan bentuk molekul sekaligus dengan hibridisasinya. Ya. Nah, jadi dari sini nampak ini. Ini tipe molekul dulu kita tentukan. Apa tipe molekulnya? AX3E1. Iya, AX3E. Nah, kalau seandainya yang ditanyakan adalah bentuk molekul, maka bentuk molekulnya apa? Segitiga piramida, Bu. Iya, segitiga piramida. Apa hibridisasinya? SP3, Bu. SP3. Maka jawabannya udah jelas C. Bisa? Bisa, Bisa Bu. ya? Nah, bisa. Jadi ini nanti kalau ada soal seperti ini, kalian harus punya kertas buram. Di kertas buram itu kalian buatkan urutannya secara cepat, lalu buatkan kalimatnya. Nah, barulah ininya. Kalau seandainya yang ditanya adalah hibridisasi. Bisa ya? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini apa ini? Kayaknya ada berapa soal ini? Oh, ini dulu lah. Soal kimia organik dulu. Nah, ini biasanya kalau di UTBK jadi soal paling terakhir. Produk yang dihasilkan dari reaksi propena dengan HCl adalah, oke, sekarang yang mau nanya. Nah, propena itu termasuk hidrokarbon jenis apa? Alkena, Bu. Alkena. Berarti dia rangkap berapa? Rangkap 2. Rangkap 2. Ingat, kalau ada suatu reaksi alkena direaksikan dengan apapun itu, ya. Nah, itu namanya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah reaksi perubahan dari ikatan rangkap menjadi Tunggal, Bu. tunggal. Nah, ini dia. Ini terjadi pada alkena. Kenapa? Karena alkena ikatannya rangkap. Bisa dia terjadi pada alkena, bisa alkuna ya. Jadi nanti reaksinya adalah dari ikatan, seandainya dia yang diketahui ikatan rangkap 3, maka ikatan rangkap 3 ini bisa berubah jadi ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 2 akan berubah jadi ikatan tunggal. Nah, maka kalau propena itu C berapa, Nak? C berapa? C3H? C3H4, Bu. Gimana nih caranya? C3. Ini aja caranya supaya mudah, supaya tidak banyak kali hafalan. Langsung kalian buatkan dulu C-nya 3. Terus ENA, berarti dia punya ikatan rangkap rangkap berapa, Nak? Propena rangkap berapa? Rangkap 2. Terserah mau di mana kalian buat. Oke, di sini misalkan. Nah, berarti yang lainnya ikatannya tunggal. Yang pasti yang perlu kalian ingat, C itu tangannya berapa? Tangannya 4, Bu. Tangannya 4, berarti ini hanya berapa? Tangannya kan udah ada 2 nih, C yang ini dia. Maka perlu H berapa lagi? 2. Ya, 2, Bu. yang C ini tangannya udah berapa? 3, Bu. Maka Satu perlu lagi, berapa Bu. H lagi? 1, Bu. 1. Yang ini berapa lagi? 3, Bu. Ya, inilah yang mau kalian reaksikan sama HCl. Nah, ingat, pada reaksi adisi berlaku hukum apa, Nak? Hukum Markov-Nikov. Markov-Nikov, Nah, Bu. ini kelas 11 nih, Bu, terangkan sama kelas algoritma. Oke, apa bunyi hukumnya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, apa maksudnya? Atom H akan masuk ke C yang memiliki H paling sedikit. terbanyak. Kok tersedikit? Terbanyak. Nah, jadi H yang ini akan masuk ke C yang memiliki H terbanyak. Yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kemana? Kanan, Bu. Kanan. Ini kiri, ini kanan.
Ini loh, nah atom H akan masuk ke C yang memiliki H terbanyak, udah jelas. Ini hanya berapa? 2, 2, Bu. Bu. Ini hanya berapa? 1, 1, Bu. Maka hanya masuk ke mana? Kiri, Bu. CH2. Ya, ke CH2. Jadinya apa? Jadinya ini CH3 kan? Ikatan rangkapnya putus. Udah berubah jadi tunggal. Tunggal. Nah, ini dia CH. Kalau hanya masuk ke sini, berarti Cl-nya masuk ke C yang mana? Ke C yang CH, satu Bu. lagi. Iya, ke sini Cl. Ini CH3. Kenapa Cl-nya harus masuk ke sini? Kenapa nggak ke sini? Karena tujuannya Karena mau memutuskan ikatan rangkap. rangkap. Nah, iya berarti dia harus berseberangan nih, kerjasama. Oh, berarti HCl, kita harus sama-sama mengangkat ikatan-ikatan rangkap ini. Berarti kamu ke sini H, berarti kamu ke sini Cl. Ya udah jadilah ini. Nah, nama senyawanya apa, Nak? 2 Kloropropana, Bu. Iya, 2 kloropropana. Ingat, propana, tidak ada lagi ena-ena karena ikatan rangkapnya sudah putus. Ya, maka jawabannya adalah bol. Bisa? Bisa, Bu. Oke, next. Nih, kita kasih soal mengenai ini dulu. Jadi soal UTBK itu, nah, ya. Kalau 5 tahun terakhir ini, tahun lalu kan nggak ada. Itu adalah soal yang analisis. Soalnya memang ini, seperti inilah. Ini kan pendek dia, tapi kan pembahasannya. Nah, tapi kalau bisa tahu cara cepat ini bisa terjawab. Nah, ini juga ada cara cepatnya. Pertanyaannya apa? Reaksi yang butuh reduktor. Jadi kata kuncinya kalian harus tahu dulu reduktor itu apa? Reduktor Yang adalah melakukan oksidasi, Bu. reduktor adalah yang mengalami Oksidasi, Bu. oksidasi. Oke, yang mengalami oksidasi. Nah, di sini di keempat reaksi ini dia nanya yang membutuhkan zat yang mengalami oksidasi. Berarti itu maksudnya kan? Iya Iya, enggak? Bu. Nah, artinya Ibu catat aja di sini. Berarti dia butuh zat yang harus mengalami oksidasi. Maka zat yang ini harus mengalami reaksi apa? A tambah Reaksi B. reduksi, Bu. Iya, bagus. Ya, oke. Ibu kasih contoh dulu. Ibu rasa tidak perlu ya, karena udah jelas di sini. Kan itu dia kata kuncinya. Yang butuh reduktor siapa? Reduktor itu apa? Zat yang mengalami oksidasi. Berarti dia butuh zat yang mengalami oksidasi. Berarti zat itu sendiri mengalami reaksi reduksi. Ya kan? Paham nggak? Iya, Bu. Berarti zat Paham, Bu. ini sendiri harus mengalami reaksi reduksi. Nah, reduksi itu apa? Bagaimana kita bisa menganalisis zat ini mengalami reaksi reduksi? Apa itu reduksi? Ayo, gimana Pengurangan nih, nilai bilox bisa, Bu. Iya, pengurangan bilox. Kalau dalam reaksi ini yang kalian lihat itu hanya itu. Biloxnya berkurang nggak? Nah, oke, sekarang kita hitung biloxnya nih. H2O2 menjadi H2O. Ingat, bilox siapa yang mau kita hitung di sini? H atau O? O, Bu. Oh, iya bagus. Kenapa? H itu di mana-mana biloxnya positif 1, kecuali pada senyawa hidrida ya. Nah, kalau O, H2O2 ini kan peroksida. Peroksida berapa biloxnya? -2, Bu. Oh, kok -2? -2 di sini. Di sini berapa? H itu positif 1 kali 2 positif 2. Maka supaya 0, ini berapa? -2. Tapi karena dia ada 2, dibagi 2 lagi. Berarti -4, Bu. kok -4? Oh, -1, Bu. Sorry, Bu. Tuh. -1 kedua naik apa turun? Turun, Bu. Berarti Reduksi. Maka kalau ada soal seperti ini, 1 benar, 3 udah pasti benar. Ya kan? Iya, Bu. Ya, oke. Sekarang kita cek yang nomor 2. Nah, pH 3 menjadi PO 3 min. Yang pasti P yang mau kita hitung.
Oke, langsung aja. Hitung P-nya berapa, nak? Hanya positif 1 kali 3, positif 3. Maka P-nya Minus -3. 3. langsung aja di sini P-nya berapa? Oh, negatif 3. 2 Minus kali 6, 3, Bu. negatif 6. Min Ingat, ini plus dia 6. ion. Kalau ion ditotalkan sama dengan muatannya. Maka P sama dengan Positif 3. 3. Dari min 3 ke 3 itu reaksi apa, nak? Oksidasi, Bu. Oksidasi. Maka yang nomor 2 salah. Nah, di option hanya ada 1. A, 1, 2, 3. Kalau B itu 1, 3. C, 2, 4. D, 4 saja. E, semua benar. 1, 2, 3, 4. Yang ada option satunya, pasti ada option 3-nya. Maka kalau 1 benar, 3 pasti benar. Nah, tapi kalau udah nomor 2 salah, maka nomor 4 ini gimana? Udah pasti? Salah. Salah. Tidak ada option 1, 3, 4. Karena yang ada option 1, 3. Nah, maka itu adalah cara cepat. Ya. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Bisa? Bisa, Bu. Oke, ini mau kita lanjut, waktunya sudah habis. Mau kita lanjut lagi, nah, atau kita sudahi? Lanjut, Bu. Oke, mungkin hanya sekitar 1 soal lagi ya yang kita lanjut ya. Nah, waktunya sudah habis. Nah, Ibu ambil, ini ada 3 soal. Satu tentang, apa ini? Stoikiometri ya. Ini tentang termokimia. Yang ini tentang kesetimbangan kimia. Kalian pilih yang mana? Yang stoikiometri, Bu. Yang ada suhunya tadi. Oke, ini ya. Oke, yuk kita baca soalnya. Tahu aja ya Sarul yang susah ya. Iya, Bu. Oke, nah pada suhu 27 derajat Celcius ke dalam suatu tabung bervolume 4,1 liter dimasukkan gas CO. Ingat, membaca soal tuntaskan dulu itu kalau dia kimia, baru kalian buat diketahui. Jangan nanti diketahui. Nah, tanya, tuntaskan dulu. Dimasukkan ke dalam gas CO dan gas oksigen yang masing-masing dengan tekanannya 8 atm. Dan terjadi reaksi menghasilkan CO2. Nah, titik. Di sini berarti kita bisa ambil ada suatu reaksi, CO reaksinya, CO, direaksikan dengan apa, nak? Oksigen katanya. Oksigen itu adalah O2, O2, Bu. sehingga terbentuk gas CO2, Bu. Oke, kalau mau cepat langsung setarakan reaksinya. Ini berapa? Langsung aja. Setengah. Oke. Lanjut. Mana dia? Jika setelah reaksi tekanan total dalam tabung adalah 13 atm, maka massa CO2 yang terbentuk. Nah, berarti nanti ini adalah soal kesetimbangan ya. Ini soal kesetimbangan, bukan stoikiometri ya. Kalau kita baca dari awal, ini soal kesetimbangan. Tetapi di dalamnya ada stoikiometri. Nah, jadi harus kita buat mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Nah, oke. Katanya, baru bolehlah kita buat di sini. Suhunya adalah 27 Celcius. Langsung ubah ke Kelvin, ini 3 Oke, dimasukkan ke dalam tabung volumenya adalah 4,1 liter. Kemudian tekanan, dimasukkan gas CO. Masing-masing tekanan 8 atm. Masing-masing ini menunjukkan tekanan siapa, nak? CO dan O2, Bu. CO dan O2, iya, 8 atm. Bisa kita langsung jadikan di sini. Ini 8 atm, ini 8 atm. Nah, sehingga pada tekanan total, berarti nanti pada saat dia di sini, tekanan total itu berarti PCO ditambah dengan PO2 ditambah dengan PCO2. Itu harus sama dengan 13 atm. Pertanyaannya berapa massa CO2? Nah, itu dia. Paham kira-kira maksud soalnya dulu? Boleh diulang, Bu, bagian itu tadi, Bu. Yang mana? Bagian ini tadi, Bu. PCO2 tambah PO2 ini. tambah PCO2. Jika setelah reaksi tekanan total dalam tabung. Nah, kalau dikatakan tekanan total, nah itu berarti udah tekanan akhir. Tekanan akhir kan berarti kan tekanan semuanya. Ini, dan ini, ya kan?
Iya, Bu. Nah, yang ditanya adalah massa CO2 yang terbentuk itu berapa? Oke. Ini kira-kira nalar soalnya ini kemana dulu lah ini kira-kira? Coba. Cari reaksi pembatas ya, Bu. Kok ada pembatas? Ingat, nak. Ini kita sama-sama kerjakan dulu ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, pada akhirnya nanti ditemukan tekanan totalnya sekian. Maka kalian anggap ini sebagai yang bereaksi sebanyak X ATM. Ya. Ini juga sebanding dengan koefisiennya itu setengah X ATM. Dan ini X ATM. Kita belum tahu nih X ATM ini berapa. Nah, karena nanti ketika kita tahu salah satu tekanan ini, kita bisa hitung massa dari mana. Ini ada volume, nah, ada suhu. Kita bisa masukkan ke tekanan gas ideal. Paham? Iya, Bu. Ini tekanan gas ideal, paham kan, nak? Berarti tugas kita adalah kita mau cari ini. Untuk siapa? Ya CO2. Kenapa? Karena CO2 yang ditanya. Nah, caranya adalah seperti ini, kita berangkat dari sini dulu. Oke, maka langsung aja. Nah, ini berarti dikurangkan 8 dikurang X. Ini 8 dikurang setengah X. Ini X. Berarti 8 dikurang X ditambah 8 dikurang setengah X ditambah X sama dengan 13. Bisa nggak ini kira-kira diselesaikan? Oke. Maka 8 ke 8, 16 ya kan? 16. Min setengah dikurang setengah berapa, nak? Atau ini, min setengah ditambah X habis ya? Berarti Iya, Bu. 16 dikurang setengah X sama dengan 13. Maka setengah X ini berapa? 3, Bu. Maka X berapa, nak? 6, Bu. 6 ya. Oke, X 6. Ya udah, berarti si X itu adalah 6 ATM. Nah, udah selesai. Baru kita masukkan ke sini. P-nya untuk CO2 6. Volumenya 4,1. Kita mau dapatkan gram itu dari mana, nak? Dari N. Apa itu N? Mol. Gram per ml. Mol, Bu. Ya, bagus, gram per ml. Atau N dulu kita buat. R itu berapa nilainya? 0,082. T-nya adalah 300. Langsung kita kalikan. N-nya sama dengan, berarti ini kali ini, per ini kali ini. Oke. Boleh pakai kalkulator UTBK apa enggak? Enggak, Bu. Enggak kan? Nah, kita kalikan aja. 6 dikali 4,1 karena supaya cepat ya. Bu pakai kalkulator, yaitu 24,6. 24,6 per 0,082. Oke, sorry. 0,082 dikali 300 itu sekitar 0,082 kali 300. 24,6 ya? Sama. Berarti molnya sama dengan 1. Nah, langsung aja. Kalau CO2 1 mol, berarti gramnya berapa? 44. Yes, good. 44. Bisa? Bisa. Oke. Nah, ini 2 soal lagi, bisalah kita lanjut. Pertemuan minggu depan masih ada, nak? Masih, Bu. Nah, kalau masih ada, kita lanjut ke pertemuan minggu depan yang 2 ini. Kalau nanti pun Ibu sempat, Ibu buat pembahasannya di sini aja. Baru Ibu share di psikologi, oke? Nah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa, nak, 1 hari harus ada bahas soal, dan soalnya itu dibahas menggunakan stopwatch supaya berpacu kepada waktu. Bisa ya? Mana suaranya ini? Bisa?
Bisa, Mem. Bisa, Ya. Mem. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi